bersyukur kepadamu. Kami boleh mengenal Engkau Tuhan. Kami memiliki Engkau, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Tuhan yang mengendalikan akan hidup kami. Kami bersyukur Engkau memberikan firman-Mu Tuhan. Firman yang Engkau berikan membuat kami benar-benar dapat hidup, tidak mengulangi kebodohan kami. Beri kami hikmat dan pengertian untuk terus mempercayai akan firman-Mu, berpegang pada firman-Mu yang adalah jalan kepada kehidupan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Urapi kami semua Tuhan, biarlah pengertian yang daripada-Mu benar-benar meneguhkan akan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudara-saudara, saya akan share tentang kuasa pernyataan ya. Kuasa pernyataan. Kita lihat Matius 8 ayat 5-13. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Di sini dikatakan Yesus heran. Yesus heran. Heran kenapa? Karena perwira itu mengatakan bahwa katakan sepatah kata saja, nggak usah datang ke tempatku, nah, maka hambaku akan sembuh. Itulah yang kita tahu bahwa itu adalah pernyataan dari perwira yang percaya kepada Yesus. Kalau kita lihat di ayat 8, kita lihat lagi. Ada dua hal di sini ya. Jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku." Itu pernyataan daripada perwira itu dengan penuh roh, penuh percaya kepada Yesus. Lalu katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Maka kita lihat gambaran kuasa besar Tuhan Yesus ketika kita menyatakan percaya kita di hadapan umum. Jadi kita belajar, kita berani menyatakan percaya kita di hadapan umum. Percaya yang keluar dari hati, percaya yang keluar dari roh kita, roh iman kita gitu ya. Jadi kalau pernyataan itu, pernyataan atau deklarasi itu adalah pengumuman resmi ya. Sehubungan dengan perkara yang sedang penting yang dihadapi. Perwira itu menghadapi hambanya lagi sakit. Nah, hambanya lagi sakit, dia minta kepada Tuhan Yesus. Nah, kemudian ketika Tuhan Yesus bilang, "Aku akan datang." Nah, dia berani menyatakan percayanya di hadapan umum. Katakan saja sepatah kata saja, itu akan, maka hambaku akan sembuh. Hambaku itu akan sembuh ya. Ternyata
apa yang kita ucapkan itu membawa kuasa dan otoritas. Karena Firman itu mengatakan seperti di ayat 8 ini, maka membawa kuasa dan otoritas rohani. Seperti apa yang dikatakan oleh Amsal. Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi kalau kita senantiasa merespon dengan firman, kita tahu firman itu mendatangkan kehidupan dan bukan kematian. Kalau kita mengucapkan perkataan untuk hal-hal yang negatif, maka itu mendatangkan kutuk. Jadi kita belajar untuk menggemakan apapun juga hal-hal yang kita hadapi itu kita menggemakannya kehidupan. Firman yang diucapkannya. Tadi seperti Amsal 18 ayat 21 itu mengatakan kebenaran itu yang memiliki kuasa untuk mengubah hidup. Firman punya kuasa untuk mengubah hidup kita. Coba katakan setiap hari firman yang mendatangkan kehidupan yang mengubah kita. Katakan itu akan benar-benar mengubah ya. Nah, kita melihat bahwa ketika kita baca firman ya, kita melihat firman itu dan kemudian kita memperkatakan, maka apa yang kita lihat cuma firman itu jadi kenyataan. Tidak sekedar kita baca firman ya, lihat Alkitab ya, kemudian baca firman-nya. Nah, tidak sekedar begitu, tapi ketika firman menjamah saudara bisa mengatakan firman itu jadi rema, kemudian diperkatakan, maka firman itu akan jadi daging. Firman itu akan jadi daging. Coba belajar untuk setiap kita ini berkaca dengan firman. Ketika firman yang kita baca, kita berkaca hidup kita dengan seperti firman yang katakan, maka kita tahu firman itu akan berbicara pada kita. Belajar seperti itu. Walaupun kita mungkin belum bisa mendengar suara Tuhan audible, tapi kita hati kita ini ditaburi oleh benih firman yang akan bertumbuh. Kita lihat di 2 Korintus 4 ayat 13. Semua ayat-ayat saudara pasti udah tahu ya. 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama. Roh iman yang sama. Ya. Seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Jadi iman, percaya, maka ngomong. Jadi kalau kita ada hambanya yang menyampaikan firman, kalau kita percaya, kita ngomong ya dan amin. Sebab firman itu cuma ya dan amin. Maka kami juga berkata, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Kami percaya, maka sebab itu kami juga berkata-kata. Ada kuasa dan otoritas rohani yang bekerja di tempat itu, di mana firman diberitakan. Nah, orang yang tidak percaya aja, gini saudara, saya ingat ada seorang tua. Orang tua, udah tua lah pokoknya. Saya pernah share juga di sini. Dia ngomong begini, dia bukan anak Tuhan, dia dari agama lain gitu ya. Dia ngomong gini, ini loh kota wali, jangan ngomong sembarangan. Dia sih ngomong sembari lalu, dia agama Buddha, tapi saya dengar juga saudara sepupu ngomong seperti itu. Jangan ngomong sembarangan. Jadi kita tahu mereka aja yang tidak percaya. Dia nyebut kota ini, kota itu ya, kota W ya. Nah, tapi kita anak orang percaya, kita percaya sungguh bahwa ini adalah Sion. Tuhan yang mengatakan ini adalah Sion. Jadi kalau Tuhan mengatakan bahwa kota ini kota Sion, itu pernyataan Tuhan yang diberikan pada kita. Kita harus lebih berhati-hati lagi dalam berkata-kata. Karena ini adalah kota Sion, dibangun di atas dasar firman. Punya kuasa dan otoritas. Tidak boleh sembarangan berkata-kata.
belajar saudara. Memang kalau kebiasaan orang Cirebon ya, orang Cirebon, jadi berarti yang lama-lama itu ya, yang lama-lama itu suka ngomong sembarangan, seolah-olah nggak ada artinya. Tapi kita sebagai anak Tuhan, orang percaya, ucapkan firman yang bisa mengubahkan. Karena kita tahu sangat berkuasa dan memiliki kemampuan untuk melepaskan kekuatan supranatural. Jadi misalnya saudara, seperti kita tiap pagi kan PW. Nah, di dalam praise and worship itu banyak kata-kata yang sebenarnya merupakan kuasa pernyataan. Belajar jangan menyanyi. Menyanyi itu beda sama memuji ya. Kalau menyanyi itu asbun. Kan gampang kan kalau nyanyi itu asal malah hafal. Tapi kalau kita menghayati, menjiwai dan kita membangkitkan iman kita, itu kita seperti mengulang pernyataan-pernyataan kita di hadapan Tuhan. Kita lihat Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup. Roh Tuhan yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Orang sukanya begini, menikmati nada dan irama dari pujian, misalnya gerak gitu kan. Nah itu, tapi kalau kita dengan iman, roh yang memberi hidup, membawa kita ke dalam satu penyembahan. Kalau penyembahan itu roh dan roh kita nyembah kepada Tuhan. Itu ya, jadi roh dan roh itu penyembahan namanya. Kalau sekedar pujian kita cuma gerak-gerak balapan gitu ya. Kita harus sama roh imannya. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan itu tuh firman Tuhan. Kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi punya kuasa. Roh dan hidup. Roh itu pneumata apa namanya ya. Sedangkan hidup itu adalah kehidupan yang penuh mutlak yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi bukan sekedar hidup gitu ya. Tapi kehidupan yang penuh mutlak yang Tuhan berikan kepada kita ya. Markus 11 ayat 22 sampai 23. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, gunung persoalan, gunung halangan ya, satu gunung tuh halangan, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Percaya. Kalau kita mengucapkan kata-kata kita ini merupakan satu hal spiritual, satu hal rohani. Saya ingat tadi diajarin gini ya, kalau kamu ngomong kan kamu kan keluar apa ini? Nafas udara ya. Nah itu adalah roh. Kita kan gitu ya, itu adalah roh ya. Jadi kalau kita berkata-kata itu kita lagi mengucapkan hal-hal yang rohani yang mengandung roh. Nah jadi ngucapinnya jangan yang negatif ya, jangan yang negatif. Apa aja belajar saudara. Saya juga belajar. Tapi kita tahu bahwa dalam pembelajaran kita kan jatuh bangun. Tapi kita tahu setiap hari kita hidup semakin lebih baik, semakin baik, semakin baik. Tuhan membawa kita, menolong kita. Ya, ingat Yesus ngomong tentang pohon ara, saudara udah tahu ya. Kita lihat Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, percaya ya, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Yesus pergi kepada Bapa, kita tidak ditinggalkan sendirian. Ia kirim Roh Kudusnya. Maka kita melibatkan Roh Kudus dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya ketika kita ini dikendalikan oleh Roh Kudus, kita berserah kepada Roh Kudus. Roh Kudus yang pegang kendali, maka kita bisa bekerja sama dengan Roh Kudus sehingga kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar
Yang seperti Yesus katakan, sebab aku pergi kepada Bapa. Kita tahu bahwa waktu kita kecil nih, apa yang kita dengar semasa kita kecil masih dapat bergema di kita sampai hari ini, ya toh? Saya sih ingatnya satu aja pokoknya. Waktu kecil, masa tidak ada satupun yang ngomong tentang rohani kepada saya, tapi saya bermain dengan tetangga saya. Tetangga saya ngajarin saya gini, ada tetangga saya satu di sini lebih dekat dari rumah saya, dan di sana lagi ada tetangga lagi. Nah, dia ngajarin kepada saya, ada 2 jalan besar dan kecil. Saya masih ingat aja sampai tertera terus. Saya tuh kenapa jalan besar? Yang besar itu apa, yang kecil itu apa, dia ngajarin. Terus yang di sana ngajarin juga seperti itu. Itu saya ingat terus. Hafal lagunya saudara saya tuh. Hafal karena memang saya senang dari kecil, senang itu ya, senang lagu-lagu. Jadi saya suka ngomong sama papi mami saya ya, ada jalan besar dan kecil gitu. Saya tuh ingat aja. Makanya kalau saudara ngomong sama anak-anak saudara, ingat perkatakan kehidupan yang bagus-bagus, yang bagus-bagus. Yang saya suka, saya kan punya 2 anak, laki sama perempuan. Yang perempuan itu kalau saya ngomong hal-hal yang gimana, dia akan ingat. Dia sebut hal-hal rohaninya. Jadi kadang-kadang saya tuh geli aja sama dia tuh. Nyambung terus kalau ngomong, kalau sama yang laki kurang nyambung. Kecuali saya kasih tahu ininya baru dia nyambungin gitu. Kalau enggak gitu ya. Nah, terus ya kita lihat lagi. Pikirkan apa yang akan terjadi. Ya, apa yang akan terjadi nih ya. Jika kita nih konsisten menyatakan janji-janji Tuhan atas kehidupan dan keadaan-keadaan, maka kita dapat mengubah akan atmosfer. Jadi kita nih ya besok entah minggu depan, entah bulan depan, entah kapan gitu, kita mikir hal-hal yang nadanya negatif. Dunia kan selalu memberitakan hal-hal yang negatif. Nah, kita dengar. Tapi kita nih memperkatakan janji-janji Tuhan, firman Tuhan, perkatakan, pernyatakan, itu akan mengubah atmosfer. Jadi kita tidak ketakutan lagi karena kita itu mau konsisten untuk menyatakan janji-janji Tuhan atas kehidupan dan keadaan-keadaan kita. Ya, benar-benar kita tahu bahwa kekuatan, kita kan kalau dengar hal-hal yang negatif itu ada ketakutan, ada kecemasan yang mulai gitu ya, mulai menimpa kita ya. Kita ingat apa? Takut, cemas. Kita ingat Yesus waktu meneduhkan badai, kan ada lagunya ya, meneduhkan badai. Wow, dari lagu itu saya semangat sekali saudara. Membuat jalan, wah harus semangat, jangan ngomong nyanyinya cuma gitu gimana gitu. Sayang si Indra nggak nyanyiin itu. Ya, meneduhkan badai tengah laut, wah, luar biasa sekali. Nah, kita harus berani menyatakan seperti Yesus, menghardik, diam, tenanglah, nggak bisa tidur misalnya, kita nggak bisa diam, tenanglah, Yesus Tuhan ada daripada saya. Terus perkatakan hal-hal yang bagus gitu ya. Kalau kita menghadapi kekacauan, waduh ini kalut gitu. Kita ingat ketika Tuhan menjadikan langit dan bumi, segala sesuatunya kan belum berbentuk. Ketika itu Bapak berkata, jadilah terang. Kita belajar menciptakan dengan mulut kita. Jadilah terang. Lalu kekacauan, kan orang kalau lagi kalut tuh semuanya gelap. Semuanya kayaknya gimana gitu ya. Nah, kita bisa ngomong jadilah terang. Terang itu baik, terang Tuhan masuk dalam hidupku, menguasai hidupku. Semua kegelapan harus menyingkir. Katakan terus menyingkir kegelapan. Jadi kita harus menyatakan firman Tuhan ya. Menyatakan firman Tuhan itu membawa manifestasi kuasanya, membawa kita kepada tujuan dan membawa akan janji-janji Tuhan. Jadi benar-benar ada kuasa pernyataan. Pernyataannya bukan sekedar pernyataan, aduh hidup saya begini ya,
capek, pegel ini. Terus enggak, kita katakan supaya kuping kita dengar bahwa kita ini ada dalam Tuhan. Saya ingat satu hal ya saudara, ini apa namanya itu ya? Ada apa tuh kalau Elia membajak sawahan, ada sapi sama lembu sama enggak ya? Sapi dua gitu ya. Satu yang tua, satu yang muda anaknya. Kan itu kan satu ini apa sih yang ditaruh di sininya nih? Kuknya. Nah, kenapa berjalannya harus yang tua sama yang muda? Jadi kita tahu bahwa itu akan sejajar ya, sederap, selangkah gitu ya. Nah, si kecil, si yang muda ini, sapi yang muda ini harus belajar dari yang tua. Jadi ketika yang tua berjalan, sapi ini ngikuti, kita harus belajar dari yang tua. Istilahnya kalau saya setara ya ngomong, dimentorlah sama si yang tua, ngikutin supaya dia belajar dari yang tua. Nah, kita belajar dari siapa? Kita berjalan bersama dengan Roh Kudus. Kita berjalan bersama dengan Roh Kudus yang mengajarkan kita. Lewati apa aja Roh Kudus yang memimpin kita, Roh Kudus yang dan kita mengucapkan kuasa pernyataan yang Roh Kudus beritahukan kepada kita. Belajar seperti itu tuh akan hal itu ya. Nah, jadi kita tahu tidak cukup hanya untuk membaca Alkitab sesekali, tetapi kita juga harus memperkatakan firman dari mulut kita. Ya. Bicara pada keadaan yang kita hadapi, ya. Perintahkan dalam nama Yesus. Jika kita melakukan dan belum terjadi, terus perkatakan. Ingat bukan tulisan, istilah push. Pokoknya artinya itu proklamasikan sampai sesuatu terjadi. Belum terjadi, terus katakan sampai terjadi. Perkatakannya. Sebagai orang percaya, kita tidak boleh berhenti percaya. Namanya juga orang percaya. Jangan dalam menjalani kehidupan mulai berkurang percaya, dalam menghadapi kehidupan mulai berkurang. Enggak, kita mau terus percaya dan tidak mau berhenti dalam percaya. Konsisten itu kunci untuk sesuatu yang ajaib terjadi. Konsisten, tekun terus ngomongin gitu. Umpamanya doa kok kayaknya itu juga nggak apa-apa, pokoknya yang diingatkan Tuhan Roh Kudus itu kita katakan itu benar-benar akan terjadi. Yang saya tadi kita tahu bahwa adikodrati itu yang supranatural itu adalah kejadian yang tidak bisa dijelaskan dengan hukum alam. Ada satu pernyataan yang saya ingat dari Matius 16 ayat 18 kalau nggak salah, coba kita mau lihat bagaimana Matius 16 ayat 18 ayat terakhir. Nih di sini dikatakan, aku pun berkata kepadamu, waktu Yesus bertanya kepada Petrus, siapakah aku ini? Petrus membuat pernyataan. Nah, terus Yesus bilang, yang kamu katakan itu adalah berasal dari Bapa. Bapa menyatakannya kepadamu dan Petrus menyatakan di depan umum. Dan Yesus berkata, aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini, ya atas pernyataan Petrus, batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Saya pegang ayat ini begini saudara, waktu itu saya hadir. Waktu Ibu Nani dikatakan suruh mengatakan kota ini kota apa, Ibu Nani berdoa, Ibu Nani ngeluarkan Sion katanya. Jadi saya pegang ini, kota ini adalah kota Sion. Karena apa? Dikatakan di atas batu karang. Dan Tuhan akan mendirikan jemaatnya. Jemaat di Sion, jemaatnya Tuhan. Di Sion itu bukan berarti orang-orang yang di Sion saja, enggak, maksudnya jemaat yang mengakui Yesus Kristus itu Tuhan,
Yesus Kristus itu anak Allah. Ya, alam maut tidak akan menguasainya. Jadi kematian tidak akan dapat menguasai, mematikan gereja Tuhan. Jadi kita sebagai gereja Tuhan, jangan sekedar saudara menjadi orang percaya tapi sekedar percaya tertulis di Alkitab. Enggak, saudara harus terus punya Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus dan berjalan dipimpin dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Itu gereja Tuhan yang Tuhan inginkan. Itu aja yang saya bisa sharekan. Tuhan memberkati. Saudara, kemarin juga kita mendengar firman tentang apa? Kuasa perkataan. Nah, ini sekarang kuasa pernyataan. Ini hampir sama, saudara. Perkataan dan pernyataan ini kalau saya bilang sama, walaupun kata-kata tentang pernyataan dan perkataan itu mempunyai arti yang suka berbeda. Kalau perkataan itu ya yang kita ucapkan sehari-hari, itu perkataan. Tapi kalau pernyataan lebih dalam lagi, yaitu sesuatu hal hampir seperti apa yang kita katakan itu adalah ya dan amin. Itu ya. Kalau pernyataan itu hampir seperti kesaksian. Ini aku katakan dan perkataan saya itu benar-benar seperti itu ya. Nah, kemarin juga kita harus berhati-hati di dalam kita berkata-kata, dan kita itu benar-benar apa yang kita ucapkan itu akan menjadi rema dalam hidup saudara dan saya, dan rema itu akan pasti jadi. Amin. Jadi kita harus benar-benar berhati-hati di dalam kita berkata-kata. Dan kalau kita benar-benar berhati-hati dalam perkataan, itu membuat orang itu tidak melecehkan kita. Jadi kalau kita suka ngomong kemana-mana, ya orang tidak akan percaya. Omong besar aja, terlalu banyak ngomong. Tapi kalau kita menjadi seorang yang benar-benar irit, ya saya bilang irit di dalam berkata. Kalau perlu kita ngomong, nggak perlu kita nggak usah ngomong, gitu. Banyak berdiam diri. Begitu kita menyatakan sesuatu, ya orang akan percaya. Karena nggak main-main, nggak setiap kali ngomong-ngomong. Ya. Saya berdoa, ini kota Sion. Kota Sion itu sebenarnya kota yang kudus, kota yang benar-benar merupakan kesayangan Tuhan. Biar kita menjadi kota yang disayang Tuhan itu menjadi kenyataan. Menjadi kenyataan. Jadi bukan sekedar slogan. Nah, bagaimana kota ini bisa menjadi sesuatu apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang menjadi rema Tuhan atas kota ini menjadi kenyataan. Yaitu kalau kita itu memperkatakan ini kota Sion. Jangan sekali-kali bosan. Tadi dikatakan terus menerus. Iya. Ya. Tadi malam saya pergi ke taman. Terus cucu saya ini juga ke taman. Terus dia bilang begini, ini kalau saya nulis rumah saya tuh di Sion. Nah, iya, di alamatnya Sion. Jadi alamatnya Sion. Saya bilang Sion itu kotanya. Jadi kamu tulis ke rumah kamu di Jalan Kesambi, Sion, gitu. Oh iya, dia selalu merasakan kalau rumahnya di Sion. Ya, suatu saat kita ini pergi ke luar negeri, terus ketemu dengan orang-orang di sana kan, ditanya, kamu rumahnya di mana? Di Sion. Dia selalu ngomong gitu. Dia tidak pernah ngomong kalau rumahnya itu di Cirebon. Selalu dia ngomong Sion. Nah, dan dia juga merasakan Sion itu Gracia gitu. Dia bilang, jadi Gracia itu Sion, bukan. Sion itu kota. Saya bilang gitu. Anak masih kecil, tapi walaupun tidak mempunyai suatu pengertian yang jelas tentang Sion,
mulutnya selalu mengucapkan perkataan Sion. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan ucapkan terus yang tadi Ibu Abigail katakan, belum terjadi omong lagi, belum terjadi omong lagi, itu pernyataan. Dan kuasa pernyataan itu sangat luar biasa. Saya berdoa, biar apa yang Tuhan janjikan dalam hari-hari ini tentang perjanjian garam itu ucapkan. Perjanjian garam, saudara, coba ditayangkan tentang perkataan kita yang kemarin kita buat pernyataan, itu diucapkan. Ya, kalau perlu tolong nanti di depan ini juga dikeluarin ya. Itu diucapkan sampai jadi. Ya, apa yang menjadi kenyataan itu akan menjadi nyata dalam kehidupan kita. Ya, ditunggu sebentar. Ayo, saya akan ajak kalian nanti bangkit berdiri, ucapkan lagi. Ya, jangan cuma sekali pada saat itu. Ya, ucapkan sampai menjadi kenyataan. Sampai menjadi kenyataan. Yuk kita bangkit berdiri, ya. Yuk kita katakan bersama-sama, dan ini harus kita perkatakan sampai menjadi kenyataan, ya. Karena ini janji Tuhan, momentum yang diberikan Tuhan buat kita, ya. Kita berdoa supaya bibir mulut kita, tadi katakan bibir mulut merupakan pernyataan, bukan sekedar berkata-kata, tapi ini merupakan suatu pernyataan, ya. Siapkan hati untuk benar-benar ini rema ini menjadi kenyataan dalam hidup saudara dan saya. Siap? Ya. 2, 3. Deklarasi perjanjian garam dan air hidup. Di dalam nama Bapa dan Putra Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan Roh Kudus kami perkatakan, kami adalah umat tebusan karena percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sumber mata air yang hidup, yang dapat menghidupkan apa yang sudah mati dan tidak menghasilkan. Kami adalah keturunan Abraham berdasarkan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kami berhak menerima janjian garam. Semua kekayaan alam semesta yang ada di bumi adalah milik Tuhan. Tuhan akan diberikan kepada saya dan keturunan saya. Semua yang mandul dan tidak menghasilkan akan dipulihkan menjadi sehat dan berbuah. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima perjanjian garam dan air hidup ini dengan iman dan utuh terjadi bagi kami. Amin, 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 amin. Saudara, ini tidak sekedar sambil lalu, ya, tapi ini janji Tuhan, rema buat saudara. Siapa yang mau diberkati sih sebenarnya? Hah? Ya. Tapi ternyata saudara itu tidak memperkatakan. Cuma sekali waktu itu. Saya mau tanya, jujur ya. Siapa yang memperkatakan sejak hari Minggu sampai sekarang? Cuma 2 orang. Ya. Bagaimana kamu mendapatkan sesuatu kalau kamunya tidak menghargai apa yang Tuhan janjikan? Saya selalu mendapatkan apa yang Tuhan janjikan buat saya. Karena saya percaya itu Tuhan yang janji. Itu akan menjadi milik saya. Saya perkatakan janjian garam Tuhan. Ini momentum yang Tuhan berikan buat saya. Saya akan perkatakan yang tadi Ibu Abigail katakan, terus menerus sampai jadi. Dan saya perkatakan itu bukan sekedar cuman perkataan, tapi pernyataan. Ya, sekali lagi ya, beda antara perkataan dan pernyataan. Pernyataan adalah perkataan yang kami ucapkan dengan iman, sungguh bakal terjadi.
Tapi kalau saudara dikatakan pengen gak diberkati, semua orang pengen berkati ya. Perjanjian garam dan perjanjian air hidup aku terima. Isinya apa? Ya itulah. Gak bisa ucapkan. Kalau perlu kamu ngapalin ini loh ya. Semua kekayaan milik Kristus ya. Dan itu akan menjadi milik saya dan diberikan berdasarkan perjanjian garam yang Tuhan berikan. Bahwa semua persembahan yang aku sudah berikan kepada Tuhan, aku tubuhkan garam pada waktu itu Tuhan. Dan aku percaya semua yang diberikan kepadamu, semua kekayaan alam yang ada di bumi ini adalah milikmu. Dan dalam perjanjian garam ini Tuhan, Engkau katakan bahwa yang mandul akan berbuah, tanah yang tidak baik menjadi baik ya. Air hidup, kemanapun air itu mengalir, maka semua yang ada di tempat itu yang kena aliran itu akan menjadi hidup. Tuhan alirkan aliran air ini pada hidupku yang tidak berbuah. Usahaku, doa-doa yang belum terjawab, alirkan Tuhan air hidup itu. Dan aku percaya di mana air itu mengalir, maka akan terjadi kehidupan. Yang mandul akan berbuah. Gitu loh, itu pernyataan, bukan cuman kata-kata. Kalau kau dapat melakukan ini sampai menjadi kenyataan, lah itu baru ngomong, aduh aku benar loh dapat loh, aku benar dapat. Bukan sekedar cuma lewat ya, bagus loh waktu Ibu Nani khotbah tuh, bagus, hebat, saya diberkati. Bukan perkara itu, terus hilang begitu saja. Sedih, Tuhannya sedih banget. Karena apa? Kamu sekedar cuma mendengar dan akhirnya kamu gak akan dapat. Mau janji sama Tuhan? Hah? Mau janji sama Tuhan? Saya beritahukan karena saya mengasihi saudara. Jangan sampai saudara mengatakan, kenyataannya nggak ada tuh, aku nggak dapat tuh perjanjian garam dan perjanjian air. Mana yang mandul tidak pernah bisa berbuat tuh. Apa yang difirmankan, apa yang disampaikan, aku nggak dapat apa-apa. Sing salah siapa? Kalau sampai hari ini bukan firmannya yang salah, tapi saudara yang tidak menjadi pelaku firman. Ya, saya harap saudara mengerti dan belajar untuk kita bisa meraih akan semua yang Tuhan sediakan. Silakan duduk, kita akan masuk dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, hamba sungguh merindukan pertobatan dari setiap anak-anak-Mu. Jangan sampai Tuhan, anak-anak-Mu ini seperti orang yang setiap kali sudah sering makan madu, minum madu, sehingga tidak lagi merasakan kemanisannya. Ampuni dosa dan kesalahan setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini maupun yang streaming setiap hari, tapi tidak pernah melakukan apa yang Engkau perintahkan. Bapa, ampuni Tuhan, ampuni. Biarlah Engkau yang akan membuat mereka diingatkan. Engkau sudah memberikan Tuhan urapan kemampuan, tapi mereka hanya merupakan sesuatu hal yang biasa. Biarlah roh kemampuan ini, minyak urapan kemampuan ini bekerja dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Sehingga anak-anak-Mu ini Tuhan, anak-anak yang dapat menangkap semua apa yang Kau perintahkan dan mengalami serta menikmati. Hamba sangat merindukan akan hal ini Tuhan. Engkau yang akan mengampuni akan kami, dan biarlah Engkau yang menolong kami Tuhan untuk tetap mengingat bahwa itu penting buat kami. Momentum itu buat kami. Tolong Tuhan, mampukan kami. Terima kasih untuk semuanya.
Dan saat ini ya Bapak, kami tetap mau mendeklarasikan dengan berdoa, pokok doa. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang hari ini masuk di dalam puasa hari Jumat ini Tuhan. Engkau beri kemampuan dan ingatkan mereka Tuhan. Ingatkan Tuhan bahwa bukan sekedar puasa tidak makan, tapi ini pokok doa yang harus kami naikkan. Dan kami akan menaikkan pokok doa puasa Nehemia ini bersama-sama di tempat ini. Engkau siapkan hati, jiwa, dan pikiran kami Tuhan. Bapak, saat ini siapkan hati kami. Kami mau menutup akan semua lubang-lubang, celah-celah yang ada buat keluarga kami. Mari saudara minta ampun dulu, masing-masing minta ampun sama Tuhan. Kalau terlalu meremehkan akan madu yang Tuhan suka berikan. Bapak, saat ini juga kami mau berdoa untuk celah-celah yang ada, tembok-tembok yang runtuh buat kota kami ya Tuhan. Kami sangat merindukan kota ini benar-benar menjadi kota Sion, kota kudus, di mana Engkau akan menjejakkan kakimu di Sion Tuhan. Kami berdoa, layakan kota ini menjadi kota yang berkenan di hatimu. Layakan kota ini Tuhan menjadi kota yang benar-benar semarak, dilepaskan dari kejahatan. Lepaskan kota ini Tuhan dari perkara-perkara yang tidak baik. Lepaskan kota ini Tuhan dari kemiskinan. Lepaskan kota ini Tuhan dari kejahatan, penipuan, kegagalan Tuhan. Karena ada perjanjian garam buat kota ini. Biarlah tidak ada kegagalan, kegagalan panen, kegagalan apapun yang diusahakan. Kami berdoa untuk pemimpin kota ini yang baru, yang akan dipilih. Kami minta Engkau yang memilihkan Tuhan. Seorang yang benar-benar berkenan di hatimu dan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Kami berdoa buat bangsa dan negara ini ya Tuhan. Engkau sendiri yang akan menudungi akan bangsa dan negara ini. Terima kasih untuk semua data-data pemerintah yang sudah mulai di backup Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pemulihan demi pemulihan yang sedang dilakukan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Kau berikan hikmat yang lebih, pengetahuan yang lebih buat pemerintah kami untuk dapat mengatur segala sesuatu dengan baik. Biarlah Bapak Jokowi boleh menyelesaikan semuanya sampai garis akhir dengan baik Tuhan. Kami tetap berdoa buat penerusnya, biarlah benar-benar dapat melakukan bagiannya seperti yang Engkau mau. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami juga berdoa untuk pembangunan IKN Tuhan.
Biarlah apa yang sudah direncanakan boleh terjadi. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami tetap berdoa untuk seluruh hasil tambang yang ada Tuhan, biar dapat dipakai untuk kepentingan rakyat banyak. Terima kasih untuk semuanya. Engkau lepaskan Tuhan akan bangsa ini daripada koruptor, daripada perkara-perkara yang selalu mementingkan diri sendiri. Tuhan, kami sungguh minta, biarlah benar-benar demi kepentingan rakyat banyak Tuhan terjadi buat bangsa dan negara ini. Terima kasih untuk semuanya. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, biarlah lawatan terjadi, open heaven terjadi di kota ini ya Tuhan. Ada kesatuan, sederap selangkah untuk semua gereja-gereja yang ada di kota ini. Kami minta dalam namamu, ada kesatuan, selangkah dan sederap untuk kemuliaan bagi namamu Tuhan. Kesatuan yang daripadamu, hujan awal hujan akhir akan terjadi di kota ini. Terima kasih ya Tuhan, biarlah pemulihan Pondok Daud, mujizat terjadi di kota ini Tuhan. Di tempat ini juga Tuhan, kami percaya sampai rencanamu tidak ada yang gagal buat Sion. Terima kasih Tuhan untuk pokok doa ini. Biarlah setiap yang berdoa bersama-sama, yang puasa hari ini, boleh terus bersama-sama Tuhan untuk mencapai apa yang Engkau mau. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus untuk semua dan semuanya ini. Bapa yang di surga, saat ini kami percaya Tuhan, kuasa-Mu disempurnakan di dalam kehidupan kami. Kami akan mengalami kekuatan kesehatan yang daripadamu. Kami terima akan kekuatan baru, kesehatan yang daripadamu. Bapak, sekali lagi kami minta di dalam namamu, Engkau yang akan membukakan perkara-perkara yang luar biasa. Karena perjanjian garam ada dalam hidup kami dan keturunan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini memasuki akan seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Engkau yang akan membuat mata kami menjadi mata Raja Wali. Telinga kami mempunyai pendengaran yang lebih daripada yang lain. Bibir mulut kami bukan sekedar banyak berkata-kata, tapi selalu membuat suatu pernyataan. Berkati akan hati kami untuk tetap melekat kepadamu. Dan semua tembok-tembok yang runtuh akan dibangun kembali. Semua yang tidak baik Kau hancurkan Tuhan. Berkati tangan kami supaya tangan kami dan kaki kami. Kami akan melakukan semua pekerjaan kami hari ini bersamamu. Dan kami percaya kami akan mengalami perkara-perkara yang ajaib hari ini ya Tuhan. Terus Tuhan, tiap hari Engkau memberikan perkara-perkara yang ajaib. Karena Engkau yang menjanjikan perjanjian garam, air terus mengalir yang daripadamu, dan di mana air itu ada maka terjadi kehidupan. Terima kasih untuk semuanya dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.